Oke, ketika kita membicarakan kekaisaran Romawi, selain Julius Caesar, salah satu kaisar Romawi yang terkenal adalah Caligula. Dan many of you maybe no sense no judgment mungkin mengenal nama Caligula dari film erotis ya yang dirilis tahun 79 dan banyak ditonton oleh anak-anak muda pada masanya. Bisik-bisik aja. Hi, hello, welcome to my channel and this is my first episode of our series of Roman Empire. Okay, so this is gonna be the season of Roman Empire history and you can find anything you want to know about Roman Empire. Di episode ini yuk kita bahas santai-santai aja. Look at me, I'm even in bed. Kita bahas santai-santai soal Roman Empire, nggak harus berat, nggak harus seperti di kelas kuliah. Buat lo yang juga tertarik sama sejarah dan apapun yang terjadi di masa lalu, please subscribe and like and share if you can, because nostalgia is my middle name and we're gonna talk a lot about past here. Setuju nggak sih kalau sejarah harusnya bisa lebih mencengangkan dan heboh daripada fantasi? Harusnya iya ya, karena ini benar-benar orang beneran yang pernah hidup. Coba lo bayangin dulu gitu, orang yang pernah hidup di zaman dulu dan kisah-kisahnya tuh benar-benar fantastis dan justru menginspirasi banyak kisah-kisah fantasi dan fiksi. Nah, di episode kali ini gue akan membicarakan Caligula, yaitu salah satu kaisar Romawi yang paling terkenal. Dan oke, disclaimer dulu, di channel ini kita akan membahas histori yang kita dapat dari berbagai sumber. Jadi sejarah dari semua yang gue baca, semua yang gue tonton, semua yang gue tahu. Jadi bebas banget bagi kalian buat komen, atau bahkan yang mau berdebat, yang mau share juga info yang kalian tahu, boleh banget komen, dan kita bisa diskusi bareng-bareng. No hates, no marah-marahan, no ngambek-ngambekan, karena kita cuma sama-sama menelaah sejarah. Dan sejarah seperti yang kalian tahu sayangnya susah banget untuk menemukan kebenarannya itu sendiri, karena kebanyakan sejarah juga berdasarkan pendapat para ahli sejarah dan banyak banget artefak-artefak yang hilang dalam waktu 1000 tahun. Jadi menurut gue juga menarik kalau lo memakai common sense dan fantasi lo sendiri juga untuk mengira-ngira apa yang sebenarnya terjadi. Oke, history, her story, gossip, myth, and the truth. Oke, ketika kita membicarakan kekaisaran Romawi, selain Julius Caesar, salah satu kaisar Romawi yang terkenal adalah Caligula. Dan many of you maybe no sense no judgment mungkin mengenal nama Caligula dari film erotis ya yang dirilis tahun 79 dan banyak ditonton oleh anak-anak muda pada masanya. Bisik-bisik aja. Film historical erotic Caligula ini sangat-sangat terkenal pada zamannya, dan jujur gue juga pernah ikutan nonton bersama seorang teman yang bahkan gak deket-deket amat, dan itu it was such an awkward moment dan menjijikan ya. Filmnya menurut gue so sick dan gila banget, dan berakhir dengan gue muntah-muntah di kamar mandi. Walaupun saat itu masih muda with the hormonal imbalance and everything, but that's still far from my idea about sex. But that was perkenalan pertama gue dengan Caligula, seorang kaisar Romawi yang terkenal. Walaupun itu sebenarnya perkenalan yang cukup norak tentang seorang tokoh sejarah, tapi untungnya itu membangkitkan rasa penasaran gue untuk mengenal lebih dalam siapa Caligula yang hanya memerintah selama 4 tahun lebih, and yet sampai sekarang masih dikenal, sangat-sangat dikenal oleh orang-orang, dan namanya cukup familiar bahkan tidak di kalangan pecinta sejarah. Pada akhirnya gue memilih untuk mencari tahu lebih dalam tentang Caligula karena my curiosity could kill myself really, dan gue gak puas untuk mengetahui dia sebagai orang yang gila seks aja. Dan disitulah penelusuran atau penelitian kecil-kecilan gue dimulai tentang Caligula. Segila-gilanya gue mendengar cerita tentang Caligula, gue tetap merasa he is one of us. Ya, dia salah satu di antara kita. Dia manusia, dan segila apapun dia, ya dia tetap manusia. Bukan untuk memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah dia buat, tapi justru untuk memanusiakan dia dan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pertama-tama mungkin kita bahas garis keturunannya Caligula dulu. Caligula sendiri merupakan cucu keponakan dari Tiberius, kaisar kedua Romawi. Caligula sendiri adalah anak dari seorang jenderal Romawi terkenal bernama Germanicus, yang mana merupakan cucu dari Livia atau ibu dari Tiberius. Got it? Jadi selain anak dari Germanicus yang merupakan keponakannya Tiberius, Caligula juga merupakan cucu tiri dan sah secara hukum dari kaisar pertama Romawi yang bernama Augustus. Kalau masih agak bingung, gue masukin family tree-nya di sini biar lo bisa lihat.
Jadi bisa dibilang Caligula selain berdarah sangat-sangat biru, like the bluest ya, biru-biru banget gitu, biru tua. Dan memang secara hukum adalah masih garis keturunan dari Augustus. Jadi dia sangat-sangat berhak akan tron atau tahta dan harta. Sayangnya seperti yang kalian tahu, masalah pergantian tahta ini tidak selalu berjalan lancar-lancar aja, bahkan sampai sekarang, bahkan di negara-negara yang mengklaim sebagai negara demokratis. Jadi konsepnya tuh bukan yang, oh anda penerus sah, silakan monggo sampean jadi kaisar, sampean jadi raja, aku manut gitu. Bukan yang kayak gitu konsepnya. Konsepnya seringkali berdarah-darah dan melibatkan pengkhianatan, perang, penipuan dan segala macam trik untuk menjadi orang yang paling berkuasa. Konflik-konflik perebutan tahta salah satunya digambarkan dengan sangat kece oleh ya series yang sangat banyak fansnya dan mungkin kalian tahu juga, yaitu Game of Thrones yang diilhami dari buku 100 Years of War yang ditulis oleh Maurice Druon, dan judul bukunya Le Roi Maudit, dan itu adalah buku Prancis yang mengilhami buku yang ditulis oleh penulis Game of Thrones. Jadi kebayang ya gimana horornya monarki di zaman dulu, gimana horornya perebutan tahta di zaman dulu. Sama sekali berbeda dengan zaman sekarang yang saling no mention di Twitter dan di Instagram dan heboh ribut tweet war gitu kan, atau perang no mention atau perang meme bahkan gitu. Beda banget dulu. Di zaman itu dikit-dikit main bunuh-bunuhan aja gitu, perpindahan kekuasaan sangat jarang berjalan dengan tenang dan lancar dan penuh welas asih gitu. Jadi you cannot even trust your sister or your brother or even your wife. Gimana sih ngebayangin rasanya sama istri lo sendiri aja nggak percaya gitu, tapi ya begitulah hidup pada masa itu. Gue ngerasa beruntung banget hidup di zaman sekarang, karena kalau gue hidup di zaman dulu, gue nggak bisa ngebayangin betapa paranoidnya gue harus tidur sambil membayangkan suami gue atau adik gue atau ponakan gue atau bahkan anak gue sendiri siap meracuni gue atau menggorok leher gue. Dan itu bikin gue ngerasa beruntung banget bahwa hal-hal yang perlu gue stresin di zaman sekarang cuma di no mentionin sama orang atau nggak dimasukin ke close friendnya mereka, atau bahkan dimasukin dan bertanya-tanya siapa lagi yang masuk ke close friendnya mereka. And that's all the problem that we had. Dan itu tetap aja kita mengklaim kita depresi tiap hari. Malu gak sih sama pendahulu-pendahulu kita yang wuduh tiap sebentar celingak-celinguk ketakutan untuk digorok atau diracun. Seriously, mempelajari sejarah benar-benar membuat gue sembuh temporary dari segala penyakit jiwa. Membuat gue benar-benar bersyukur untuk hidup di zaman sekarang dan sebagai rakyat jelata. But hey, this episode is not about mental health or anxiety. So this episode is about Caligula, man of the hour. So let's get back there. Caligula sendiri bukanlah nama asli dari beliau. Jadi nama aslinya sendiri adalah Gaius Caesar Augustus Germanicus, yang merupakan penghormatan terhadap buyutnya sendiri, yaitu Julius Caesar, dan Germanicus yang tentunya bapaknya. Nama Caligula sendiri merupakan nama panggilan kesayangan dari para serdadu-serdadu bapaknya, karena Caligula waktu kecil sering didandanin ala-ala karnaval 17 Agustusan lengkap pakai pakaian tentara. Dan I guess he was cute enough sehingga orang akhirnya memanggil dia Little Boots, yang dalam bahasa Romawinya Caligula. Tapi nih ya, uniknya Caligula sendiri konon gak suka banget sama nama panggilan Caligula itu gitu. Walaupun dia sudah menjadi maskot para tentara Romawi karena kelucuannya itu. Which I think makes sense, karena kalau si Caligula ini panggilan yang imut, gak ada presiden atau pemimpin atau leader manapun yang mau namanya tuh kayak Unyu atau Unyil gitu kan. Yeah, weird. So dia sebenarnya sangat-sangat tidak suka dipanggil Caligula dan lebih suka dipanggil Gaius. So formally dia memilih nama Gaius sebagai nama resminya sampai terakhir dia mangkat gitu ya. Walaupun globally dia tetap lebih dikenal sebagai Caligula. Gue pribadi lebih suka nama Caligula karena lebih manggung gitu, lebih stage name dibanding Gaius gitu. I think Gaius is boring. But again, Caligula itu adalah seorang kaisar, bukan rapper. Jadi kalau kita ngebandingin nama Post Malone ya, di Post Malone kalau nama aslinya dipakai, nama aslinya Austin Richard kan B banget tuh gitu. Jadi ya harus diganti lah gitu. Ya well, that's a very weird comparison from me. Don't mind me, but ya bagi gue Caligula lebih keren. Anyway, bapaknya Caligula, ingat siapa namanya? Germanicus, karena dia seorang
jenderal yang sangat-sangat sukses dan terkenal karismatik, dia sangat dipuja-puja oleh rakyat Romawi dan membuat Tiberius, kaisar Romawi yang kedua saat itu, merasa insecure. Ada yang suka insecure juga di sini, nggak apa-apa, normal banget. Tapi keinsecurean si Tiberius ini agak-agak lebay. Harusnya Tiberius ini nggak insecure ya, karena sebagai pemimpin dia sebenarnya pemimpin yang cukup baik dan handal, terutama dalam urusan administrasi. Dia berhasil menghindari perang-perang nggak penting dan tidak menghambur-hamburkan banyak uang dari kekaisaran. Jadi rakyat Romawi hidup cukup makmur di masa kepemimpinan Tiberius. Tapi sayangnya, walaupun berhasil di pemerintahan, Tiberius sendiri tidak berhasil menaklukkan hati para anggota Senat. Dan lucunya lagi, alih-alih PDKT terus nih sama Senat, dia memilih untuk resign, nggak resign, tapi menyingkir ke Pulau Capri atau Pulau Kambing, artinya ya Capri itu sekitar 210 km dari kota Roma. Susah kan tuh kalau pemerintahan dipimpin dari jarak jauh gitu ya, remote gitu. Dan kemudian Germanicus, bapaknya Caligula, meninggal dan ada kemungkinan ada desas-desus bahwa dia sebenarnya dibunuh oleh Tiberius yang ketakutan bahwa tahtanya akan diambil oleh Germanicus. Ya, nggak ada yang tahu kebenarannya pasti kenapa Germanicus bisa mati, apakah karena beneran dibunuh sama Tiberius atau memang meninggal secara alami karena penyakit. Tapi yang pasti istrinya koar-koar bahwa Germanicus itu dihabisi oleh Tiberius, dan dia juga berusaha memastikan bahwa anaknya Caligula akan memperoleh tahta. Nah, gara-gara ini semua nih, gara-gara kehebohan ini semua, jadilah mereka sekeluarga diasingkan atau dibuang oleh Tiberius. Tapi ntar dulu, Caligula sendiri berhasil kabur dan tidak ikut diasingkan bersama seluruh keluarga lengkapnya. Jadi dia akhirnya menggelandang hidup seorang diri dan berusaha bertahan hidup walaupun di bawah ketakutan akan ditangkap oleh keluarga Tiberius. Dan anak sekecil itu, gue jadi pengen nyanyi lagu Iwan Fals, anak sekecil itu harus berkelahi dengan waktu dan harus bertahan hidup sementara seluruh anggota keluarganya diasingkan. Lo bisa ngebayangin gak sih betapa akan dendamnya dia sama Tiberius gitu. Tapi Caligula, again, bukan laki-laki biasa. Dia bisa bertahan hidup dengan cara, ya kalau kata anak sekarang, living a low-key life gitu. Jadi benar-benar hidup di bawah, dia benar-benar hidup di bawah radar penglihatan keluarga Tiberius. Dan ya, dia berhasil bertahan hidup sampai dewasa. Dan akhirnya semua perjuangannya tidak sia-sia karena pada suatu hari Caligula dipanggil ke Pulau Capri oleh Tiberius. Dan apa sih yang lo bisa bayangkan gitu ya, semua keluarganya tuh dihukum dan diasingkan, dia harus hidup sendirian, miskin dan menggelandang sampai umur dewasa, dan tiba-tiba dia dipanggil oleh Tiberius. Kalau dia orang yang bodoh, dia pasti mungkin akan marah dan menunjukkan emosinya atau segala macam. But no, Caligula is not your ordinary man. Dia tidak menunjukkan sedikit pun marah, kecewa, sedih, atau apapun kepada Tiberius. Instead, dia menunjukkan baktinya kepada Tiberius dan meyakinkan Tiberius bahwa dia bukanlah ancaman bagi Tiberius. After all, Caligula is a man with ambition. Dia harus licin dan cerdik seperti mafia-mafia seperti juga yang dilakukan oleh Tiberius. Jadi keep your friend close, keep your enemy closer. Walaupun dia tinggal sama Tiberius harus deg-degan setiap malam karena takut bangun-bangun udah nyampe di akhirat ya. Tapi tetap dia jalan itu dengan tabah semuanya. Sampai pada suatu hari akhirnya Tiberius wafat juga di usia 77 tahun. Nah, ada dua gosip nih mengenai wafatnya Tiberius. Ada yang bilang dia memang meninggal karena masalah saluran pernafasan, tapi ada juga yang menuduh bahwa Caligula berada di belakang ini. Kenapa dia harus membunuh Tiberius sesudah hidup sabar dan acting gila-gilaan gitu ya, pura-pura cinta sama Tiberius? That's because katanya konon sebelum Tiberius meninggal, dia memutuskan untuk mewariskan tahtanya kepada dua orang sekaligus, yaitu Caligula sendiri dan cucu kandungnya yang bernama Gemellus. Dan menurut gue ini nyebelin sih gitu kan. Kenapa? Karena si Tiberius ini enak-enakan mokat dan membiarkan si penerusnya ini pusing dan ribut sendiri gitu kan berdua. Jadi that mungkin memotivasi Caligula untuk mengakhiri nyawa Tiberius sebelum Tiberius sempat untuk ke Senat dan memberikan keputusannya kepada Senat. But that's the gossip. We don't know the truth sampai sekarang.
Dan karena Tiberius tidak sempat pergi ke Senat untuk mengumumkan keputusannya, Caligula serta-merta tentu saja langsung mengambil alih tahta dan menjadi kaisar ketiga Romawi. Dan mulailah kekuasaan Caligula. Di awal kekaisarannya, di awal kepemimpinannya, heboh deh tuh seluruh rakyat Romawi kan. Mereka tuh bahagia banget, happy, dan mengeluh-elukan Caligula. Karena bagaimanapun juga manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, they do love fairy tales. Mereka suka banget cerita from zero to hero. So, yeah, kisah hidup Caligula sebagai survivor dan satu-satunya yang bertahan hidup dari seluruh anggota keluarganya dan akhirnya meraih puncak kekuasaan di Roma, menjadi inspirasi bagi semua orang dan membuat dia sangat dikagumi dan dipuja-puja oleh rakyat Romawi. Tapi ya, yang namanya takdir memang suka ada-ada aja. Baru 7 bulan dielulukan oleh rakyatnya, elu gitu. Tiba-tiba Caligula jatuh sakit keras dan koma. Jujur gue bingung banget sama soal dia sakit ini. Ada macam-macam yang dibilang sama orang tentang penyebab dia sakit. Ada yang bilang epilepsi, ada yang bilang PTSD, macam-macam. Tapi kalau gue bingungnya bukan di bagian itu. Gue bingung di bagian seorang Caligula bisa koma berbulan-bulan. Mesti kita ingat, ini terjadi pada tahun 41 Masehi atau 2000 tahun yang lalu. Jadi belum ada tuh yang namanya IV drips atau infus gitu. Bagaimana seseorang bisa bertahan tanpa ada cairan masuk dan tidak dehidrasi selama berbulan-bulan? I really don't know. Karena untuk jalur masuk lewat rektal pun sepertinya sangat sulit ya. Dan IV drips atau infus itu baru ditemukan di tahun 1950-an. Jadi kalau menurut pendapat gue, Caligula itu nggak benar-benar koma total. Sepertinya dia cuma sakit keras tapi masih bisa makan minum sesekali gitu. Karena nggak mungkin banget dia bisa koma berbulan-bulan dan tidak mati karena dehidrasi. Anyway, pada suatu hari, dengan insting Caligula yang memang dari kecil lo udah tahu emang insting survivornya gede banget, dia tiba-tiba bangun dan sembuh. Well, when you have been an orphan atau anak yatim seumur hidup lo, gue yakin pasti lo memang orang yang kuat banget dan survival instinct lo memang gede banget. Jadi sebenarnya nggak mengejutkan bagi gue, Caligula akhirnya berhasil sembuh dan bangkit lagi dan kembali ke tampuk kekuasaan. Unfortunately, ketika dia bangun, dia seperti terbangun dan menjadi orang yang berbeda sama sekali. Completely berbeda dari Caligula yang sempat 7 bulan memerintah dengan sukses. Dari seorang kaisar yang digadang-gadang akan membawa angin segar perubahan untuk Romawi yang lebih baik, dia malah jadi pemimpin yang sadis dan anti kritik. Oke, kata berubah. Sebenarnya gue nggak terlalu yakin sama kata ini ya. Bisa jadi Caligula memang sebenarnya cuma acting gitu loh. Dan untuk seseorang yang sudah belasan tahun disiksa oleh pamannya dan dipaksa untuk mencintai dan menjilat, bukan paman ya, kakek pamannya, gue nggak yakin dia akan tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang normal. I can actually imagine how broken he is, how damaged he is. Dan kalau zaman sekarang mungkin dia harusnya dibenerin dulu ya, dibawa terapi dulu ke psikolog atau ke psikiater, baru dia boleh tuh jadi pemimpin. Karena kan ada juga fit and proper test gitu, tapi sayangnya di zaman dulu belum ada dan dia dibiarkan langsung memimpin. And yeah, you can imagine, lo bisa bayangin orang yang traumanya segede itu disuruh memimpin kekaisaran Romawi. Betul, dia berdarah biru dan seumur hidup dikelilingi orang-orang yang berkuasa, tapi apakah itu modal yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin? I don't think so, not even close. Dari seseorang yang hanya berusaha untuk bertahan hidup, tiba-tiba dia diberikan kekuasaan yang sangat besar. Kemungkinan tentu saja itu akan mengagetkan dia dan merusak mentalnya. Ada banyak gosip tentang kegilaan Caligula, termasuk hubungan seks sedarah atau incest dengan adik kandungnya yang bernama Drusilla. Tapi again, dalam sejarah, kita juga bisa mencoba untuk tetap skeptis. Hubungan incest adalah hubungan yang paling tabu di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Dan itu sering sekali dipergunakan oleh lawan-lawan politik seseorang untuk menjatuhkan target dari serangannya. Jadi kita nggak pernah tahu apakah dia benar-benar melakukan seks sedarah atau tidak, tapi yang pasti dia memang sangat-sangat dekat dengan adik kandungnya yang bernama Drusilla. Bukti bahwa dia memang mencintai Drusilla, entah sebagai adiknya atau sebagai perempuan khusus dalam hidupnya, adalah dengan dia menjadikan Drusilla sebagai pendampingnya untuk perjamuan-perjamuan dan acara-acara resmi. Juga ketika Drusilla akhirnya wafat, dia menobatkan hari wafatnya Drusilla sebagai hari berkabung nasional dan menasbihkan Drusilla sebagai dewi. Oke, I know this is so dramatic dan lebay, dan gue nggak tahu juga, again gue nggak akan bisa bilang kebenarannya apakah benar dia punya hubungan sedara dengan Drusilla, tapi gue pikir
bonding antara brother and sister yang hidupnya sangat susah itu juga cukup untuk membuat seorang Caligula sangat cinta dan sangat protektif terhadap adiknya, dan itu nggak salah. Dua sumber cerita tentang Caligula kita dapatkan dari dua sejarawan. Yang satu bernama Suetonius yang hidup 90 tahun setelah kematian Caligula, dan Cassius Dio 180 tahun setelah kematian Caligula. Kedua dari sejarawan ini adalah orang senat. Jadi ya, kita tidak bisa juga tidak berpikir bahwa kemungkinan penulisan ini adalah bias karena Caligula pada akhirnya tidak disukai oleh Senat Romawi. Pada akhirnya, kisah Caligula ditulis oleh pemenang. Seperti banyak kisah sejarah lainnya, kisah-kisah sejarah selalu ditulis oleh para pemenang itu sendiri. History is written by the victors. Seandainya Caligula masih hidup dan menjadi pemenang, mungkin ceritanya akan jauh berbeda dan kita akan mengenal dia sebagai orang yang sangat-sangat berbeda dari bagaimana kita mengenal Caligula sekarang. Walaupun mungkin banyak dari kisah kepemimpinan Caligula yang dilebih-lebihkan, kita juga tidak bisa menemukan fakta bahwa dia adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Dia sama sekali tidak peduli dengan gosip-gosip tentang kegilaannya dan malah justru terang-terangan menentang senat. Apakah itu lagi-lagi karena dendamnya terhadap senat dan pemerintahan? We will never know. Atau ya dia memang cuma anak muda yang impulsif dan tidak pantas memimpin. Still, dia berhasil menyelesaikan beberapa proyek besar di Romawi selama 7 bulan masa kepemimpinannya, termasuk saluran jalur air minum, pembangunan kanal-kanal, dan jalan di kota Romawi. Apakah itu hanya strategi politik dia tanpa memikirkan keseimbangan negara sendiri? Again, we don't know. Yang pasti, fase bulan madu dia dengan rakyat Romawi benar-benar membuat dia seperti seorang satria piningit. Kisah Caligula sendiri akhirnya ditutup dengan tragis seperti juga kisah hidupnya dari lahir. Lahir dari keluarga bangsawan, diharapkan menjadi pemimpin terkemuka, lalu keluarganya diasingkan, harus hidup seorang diri sampai tumbuh dewasa, akhirnya berhasil meraih puncak kekuasaan dan memimpin dengan bijaksana selama 7 bulan, lalu jatuh sakit, koma, dan akhirnya kembali bangun lagi dan sadar dan sudah menjadi seorang narsisistik megalomaniak, lalu akhirnya dibunuh oleh seorang guard dibantu oleh 2 serdadu. Again, kita juga tidak tahu apakah ini adalah konspirasi dari senat, tapi konon dia dibunuh karena dia sering mengata-ngatai guard tersebut kecewe-cewean. Ini reminder juga buat kita semua untuk bercanda nggak berlebihan, karena kita nggak pernah tahu batas marahnya orang sampai mana. Dan tidak hanya Caligula, anak istrinya pun ikut dibantai. And that's it, berakhir sudah perjalanan Caligula di muka bumi ini. Menurut gue banyak banget yang bisa direnungkan dari kisah seorang Caligula. Ternyata segudang privilege yang dia punya tidak sanggup untuk membuat dia berkuasa dengan panjang ataupun setidaknya mati dengan wajar. Siapapun Caligula aslinya, ternyata kita tahu bahwa dia tidak cukup pintar dan bijaksana untuk mempertahankan posisinya, dan betapa mudahnya loyalitas itu berpindah di zaman tersebut atau bahkan juga zaman sekarang. Oke, gue sudahi dulu episode tentang Caligula ini. Kalau ada yang kepengen ngebahas tokoh-tokoh Romawi lainnya atau tokoh-tokoh sejarah lainnya, please comment. Dan gue akan berusaha ngebahas dari angle yang lain dan tidak membosankan. Thank you for your support. Please subscribe and like and share. And again, thank you so much. Bye.